Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para peserta webinar Rumah Sakit AMC Muhammadiyah, Rumah Sakit AMC Muhammadiyah Yogyakarta yang berbahagia. Pada hari ini kita berjumpa untuk membicarakan tentang hal-hal yang terkait dengan tumbuh kembang. Namun kali ini kita fokus pada masalah makanan. Saya akan bicara tentang masalah makan pada anak. Nanti topik kedua, Dr. Gina, spesialis anak akan menyampaikan tentang makanan fungsional untuk anak-anak. Baik, sobat AMC, saya akan mulai dengan tentang topik makanan, masalah makan pada anak ya. Jadi pertama saya ingin menyampaikan sebesar apa sih masalah makan ini kok perlu kita bicarakan. Jadi yang pertama bahwa keluhan masalah makan ini banyak disampaikan oleh para orang tua, baik ibu maupun bapak yang datang ke poliklinik kami, yaitu di Rumah Sakit AMC Muhammadiyah saya praktek di Rumah Sakit AMC Muhammadiyah ini bersama Dr. Gina Puspita, spesialis anak Masalah itu sering jadi pertanyaan. Kira-kira ada 30% pasien itu ada tambahan keluhan soal masalah makan. Tidak selalu hanya masalah itu, tapi masalah itu sering menyertai dengan masalah-masalah yang lain yang disampaikan oleh orang tua. Namun ternyata sebenarnya lebih kurang hanya 20% sebenarnya, di antara sampai 30% lagi dari sekian orang yang atau sekian anak yang dikeluhkan masalahnya, sebenarnya hanya 30% yang beneran maksudnya punya masalah anak itu, masalah makan itu. Lalu di antara yang 20-30% itu sebenarnya sedikit saja, hanya katakanlah 1-2% yang betul-betul masalahnya serius, masalahnya berkepanjangan misalnya Jadi itu sebesar apa masalah itu kita hadapi. Nah, lalu contoh masalah makanannya apa? Di antaranya yang pertama adalah anak-anak sering dikeluhkan tidak tampak lapar pada saat jadwalnya makan. Yang kedua, kalau makan cuma sedikit, habis sedikit sudah menolak gitu. Beberapa suap menolak, itu sering dikeluhkan Yang ketiga, pilih-pilih makanan. Jadi pilih-pilih, sukanya cuma makan tertentu, yang lain nggak mau. Lalu durasi makannya lama, ada yang sampai 1 jam di mood kulum gitu, nggak rampung-rampung. Lalu berikutnya adalah ada anak yang lebih suka minum daripada makan. Itu juga masalah yang sedang dikeluhkan Jadi anak-anak memang punya masalah yang bervariasi Ada 3 masalah yang terkait, 3 hal yang utama yang perlu kita perhatikan Masalah-masalah utama tadi yang banyak tadi itu kalau kita kelompokkan jadi 3 dulu. Yang pertama adalah inappropriate breeding practice. Jadi praktek makan yang tidak tepat, yang tidak sesuai dengan teorinya Yang kedua adalah small eaters. Small eater itu berarti makannya cuma sedikit. Yang ketiga adalah parental misperception Kalau yang ketiga ini sebenarnya anaknya nggak punya masalah sebenarnya. Makanya tadi saya katakan di antara sekian masalah sebenarnya hanya 2% gitu yang serius, yang sisanya tidak serius. Ada masalah, tapi ada juga sebagian yang lain memang hanya mispersepsi saja. Orang tua nganggap itu masalah, padahal bukan masalah. Nyatanya berat badannya juga bagus, anaknya juga mau makan sebenarnya, tapi kadang-kadang orang tua terlalu khawatir. Nah, jadi kita akan fokus pada 2 saja, karena yang terakhir parental misperception itu sebenarnya bukan masalah sebenarnya. Nah, inappropriate feeding practice jadi artinya pemberian makan atau praktek makan yang tidak sesuai, yang tidak tepat. Itu dapat disebabkan oleh 2 hal Yang pertama adalah karena ketidaktahuan orang tua yang namanya menjadi orang tua itu sebenarnya perlu belajar.
baik sebelum maupun sesudah menjadi orang tua gitu. Menjadi orang tua, menjadi suami, menjadi istri itu juga perlu belajar. Kalau zaman saya mahasiswa dulu ada istilah satu training yang namanya kuliah menjelang pernikahan. Nah itu ada, itu menarik, ada dasar-dasar agamanya, hukum-hukum tentang terkait dengan keluargaan ya, dalam keluarga. Tapi juga ada bekal-bekal praktis dalam kehidupan berkeluarga. Nah, inappropriate feeding practice, penyebab yang pertama adalah karena ketidaktahuan orang tua. Tidak siap, mereka tidak tahu apa sih makanan yang sehat, apa sih makanan yang mengandung zat besi dan sebagainya. Sehingga sering keliru, misalnya makanan yang mengandung zat besi adalah apa? Jawabannya sayur, bayam gitu. Karena apa? Mereka tidak tahu yang sebenarnya bagaimana. Bayam juga mengandung zat besi, tapi yang tertinggi bukan itu kan. Yang tertinggi adalah makanan hewani justru ya, daging merah ya, ikan itu. Termasuk yang sederhana hati ayam itu yang justru yang paling tinggi. Tapi kebanyakan kalau ditanya tentang apa itu sumber zat besi dalam makanan, jawabnya bayam. Mungkin kantor pengaruh itu loh, spinach ya kalau di film Popeye gitu. Lalu yang kedua, kekeliruan dalam memberikan makanan itu juga bisa terjadi karena orang tua merespon anak ya, anak yang small eaters ya, lalu anak yang pilih-pilih makanan ya, ada food preferensi, anak sukanya apa makanan tertentu gitu. Nanti ini kita bahas ya. Yang ketiga adalah tentang mispersepsi mungkin tidak usah kita perpanjang, tapi dua hal tadi menjadi sering menjadi penyebab kekeliruan orang tua. Kalau kita bahas lebih lanjut, apa sih penyebab kekeliruan orang tua? Nah, tadi diantaranya yang penting adalah kurangnya pengetahuan orang tua dalam hal praktek pemberian makan. Ya, jadi yang pertama tentang makan tepat waktu ya. Makan yang tepat waktu ini banyak yang tidak dipahami. Yang kedua adalah tentang kualitas dan kuantitas makanan ya. Tadi sudah saya contohkan tentang protein hewani, lalu zat besi dan sebagainya tadi ya. Yang ketiga adalah penyiapan makanan yang higienis. Nah, dan yang keempat adalah pemberian makanan yang sesuai dengan tahapan tumbuh kembang anak. Nah, ini juga sering jadi masalah. Jadi akan terkait juga dengan pemberian makan sesuai dengan aturan makan anak atau feeding rule pada anak ya. Ada hal-hal yang perlu dicermati ya dalam kaitan masalah pemberian makan ini. Yang pertama adalah kelainan struktural. Nah, ini baik dokter maupun orang tua harus mencermati ada nggak kelainan struktural. Maksudnya secara anatomis memang ada masalah yang kemudian menyebabkan kesulitan makan. Yang kedua adalah kelainan perkembangan saraf ya, misalnya anak-anak yang cerebral palsy atau anak-anak yang punya masalah gangguan perilaku dan sebagainya. Yang ketiga adalah adakah penyakit yang mendasari. Jadi kalau anak susah makan bisa juga karena adanya penyakit tertentu yang memang mendasari, yang mengurangi nafsu makan. Termasuk beberapa mineral, beberapa zat mikro kalau kurang juga bisa mengurangi nafsu makan. Misalnya kurang zinc itu bisa juga kurang nafsu makan. Jadi anak yang sering diare dan tidak mendapatkan suplementasi zinc, nafsu makannya bisa berkurang. Nah, itu maka kalau anak diare harus mendapat zinc selama 10 hari. Saya bersama mahasiswa saya pernah meneliti bahwa pemberian zinc dapat meningkatkan skor nafsu makan ya. Berikutnya tentang aturan makan anak ya, yang perlu kita bicarakan ya, tentang aturan makan anak supaya ini kalau itu dipahami dengan baik akan bisa mengatasi masalah-masalah makan pada anak ya. Yang pertama adalah jadwal dan durasi.
yang kedua adalah lingkungan, dan yang ketiga adalah prosedur. Ini 3 hal ini yang terkait dengan aturan makan anak ya. Jadi tentang jadwal dan durasi, yang pertama makan tuh harus teratur ya. Ada makanan pokok 3 kali, ada snack 3 kali. Lalu ada minuman susu bagaimana? Boleh 2-3 kali sehari. Lalu air putih bagaimana? Bisa pada saat makan, selingannya minumnya adalah air putih. Nah, ini jadwal dan durasi. Lalu makannya harusnya maksimal 30 menit, jangan lama-lama. Baik, lalu yang kedua lingkungan, yang terkait dengan aturan makan adalah lingkungan. Pertama, tentang lingkungan ini harus menyenangkan, jangan sampai makan di suatu acara yang menakutkan, ya, jangan sampai ya menakutkan anak. Yang kedua, jangan menjadikan makan sebagai hadiah maupun hukuman, ya. Jadi nanti anak tidak bisa menikmati makan dengan baik. Yang ketiga tentang prosedur. Pertama adalah ya, yang ketiga poin pertama adalah usahakan dorong makan anak untuk makan sendiri. Jadi dibantu boleh gitu, tapi diusahakan dia mulai terlibat secara aktif untuk makan sendiri. Ya tentu sesuai dengan perkembangan usia. Artinya paling tidak umur 9 bulan, 1 tahun dia sudah mulai ngambil-ngambil. Maka umur 9 bulan itu sudah bisa yang namanya finger food itu. Jadi dia sudah mulai mengambil gitu. Yang poin kedua dari prosedur adalah kalau anak sudah mulai nggak mau geleng-geleng itu, coba tawarkan lagi, tapi jangan dibujuk, jangan maksa-maksa. Kalau 10 menit, 15 menit maksimal tetap tidak mau, hentikan saja. Ya, berikutnya adalah tentang picky eater dan selective eater. Nah, itu juga masalah. Picky eater artinya pilih-pilih makanan tertentu. Kalau selective eater juga pilih-pilih, tapi lebih parah lagi. Kalau picky eater itu milih tapi masih mengandung komponen yang perlu ya, perkarbonya dia mau, proteinnya mau, sayur-sayur dia mau, tapi tertentu saja ya. Tapi kalau selective eater itu dia makannya tertentu dan tidak memenuhi kebutuhan gizi. Nah, nanti bisa kita bahas lebih lanjut. Kalau ada pertanyaan nanti ada, bagus. Kalau ada pertanyaan nanti akan lebih hidup lagi ya. Terakhir kita bicara mengenai solusi. Bagaimana solusinya? Kalau picky eater, bagaimana solusinya? Ya, solusinya adalah yang pertama harus diprogramkan mengenalkan makanan secara dini, diberikan variasi makan. Nah, tapi pengenalan ini bisa sampai 10-15 kali loh, nggak bisa langsung suka anak itu. Yang kedua adalah paparannya berulang, tadi terkait dengan pengenalan tadi. Paparannya berulang, jangan bosen baru sekali anaknya nggak mau, 2 kali disimpulkan, oh anak nggak mau, nggak bisa 15 kali baru dia bisa suka. Jadi witing tresno jalaran saka kulino, betul itu. Yang ketiga adalah orang tua juga perlu memberikan contoh ya. Jangan harap anak-anak suka sayur kalau orang tuanya nggak suka sayur ya. Yang keempat, makanan itu disajikan di tempat yang mudah dijangkau. Jadi orang tua tidak usah nyodor-nyodorkan, maksa-maksa gitu. Taruh di meja, banyak variasi makan, anak-anak bisa mengambil dengan sukarela. Yang berikutnya, sajikan makanan dalam porsi kecil. Jadi nggak kelihatan menakutkan, banyak sekali, boleh ngentek kepi ya, menghabiskan bagaimana gitu. Itu juga menakutkan ya. Jadi kemudian kalau supaya tidak mudah bosan, supaya mulai mengenal makanan-makanan variasi baru, strateginya adalah campurkan makanan yang sudah terbiasa dengan makanan jenis makanan yang baru. Nah, ini caranya. Lalu yang terakhir adalah orang tua itu hendaknya bersikap tenang, jangan mudah kacau, mudah marah kalau anaknya tidak mau makan ya. Tadi pengenalan makan juga perlu berulang-ulang.